Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini kita bertemu di pertemuan ke-13 ya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan organisasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya, diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas pada kali ini mampu memahami dan menganalisis jenis serta peran kepemimpinan dalam suatu organisasi. Baik, untuk yang pertama ini saya akan bahas mengenai definisi dari pemimpin ya, sebelum kita masuk kepada kepemimpinan. Nah, kita bahas dulu mengenai pemimpin. Apa itu pemimpin? Nah, di sini ada definisi pemimpin menurut Suradinata ya, yang mengungkapkan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, ya, baik di organisasi maupun skup yang paling kecil adalah keluarga. Kemudian ada lagi definisi terkait dengan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian suatu tujuan. Ya, jadi yang dikatakan pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang yang dapat mempengaruhi ya anggota yang lainnya ya, mempengaruhi. Kalau di Suradinata itu 2 orang atau lebih ya di dalam suatu kelompok atau suatu organisasi ya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan kepemimpinan ya ini berbeda ya dengan pemimpin. Jadi kalau untuk kepemimpinan di sini menurut Wehrich dan Knuth, kepemimpinan merupakan seni atau proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka bersedia dengan kemampuan sendiri dan secara antusias bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi seni atau proses untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu yang disebut sebagai kepemimpinan. Jadi kalau pemimpin itu orangnya ya. Nah, kepemimpinan ini adalah cara orang tersebut untuk mempengaruhi orang lain. Nah, atau di sini ada juga definisi kepemimpinan menurut Hellriegel dan Sloku. Ya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan. Ya, jadi beda ya antara pemimpin dan kepemimpinan. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah terkait dengan kepemimpinan atau terkait dengan bagaimana seseorang memimpin ya, seorang manajer memimpin, seorang manajer mempengaruhi bawahan-bawahannya ya agar mampu bersama-sama mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan, ya, kemampuan untuk memotivasi dan kemampuan untuk mengarahkan. Baik, kita masuk pada prinsip dasar pemimpin. Yang pertama adalah pelajaran atau edukasi. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan pelajaran atau edukasi baik bagi dirinya, lingkungan, serta para pengikutnya atau anggotanya. Yang kedua adalah diskusi dan musyawarah. Nah, ini proses learning yang paling efektif adalah dengan melakukan diskusi. Proses sharing antara pemimpin maupun dengan para pengikutnya ya, anggotanya, menjadikan kemampuan seseorang ya, dalam memahami orang lain dapat dilakukan dengan baik serta dapat meningkatkan kiat dalam melakukan penetrasi ide dan pengaruh. Kemudian contoh pemimpin yang efektif biasanya karena dia menjadi idola ya bagi para anggotanya, baik secara individu maupun secara kelompok ya. Jadi bisa menjadi contoh untuk anggotanya. Kemudian adil. Nah, prinsip adil akan menjadikan seorang pemimpin mampu mempertahankan kepemimpinannya di hadapan orang lain atau para anggotanya.
Kemudian prinsip yang selanjutnya, kebebasan dan kreativitas. Perasaan bebas dari para pengikut menuntut pemimpin memberikan suasana untuk mewujudkan kenyamanan dan ketenangan. Kemudian hati. Pemimpin yang tidak memiliki hati nurani yang baik menyebabkan pengikutnya tertekan. Kemudian empati. Pemimpin yang mampu memahami kondisi anak buah atau pengikutnya akan menghidupkan keinginan pada dirinya bagaimana memberikan yang terbaik bagi anggotanya, ya, atau orang-orang yang dipimpin. Ya, jadi dengan adanya empati, ya, seorang pemimpin akan tahu nih kondisi anggotanya seperti apa, ya. Kemudian bagaimana sih cara memberikan yang terbaik untuk anggota-anggotanya, ya, atau untuk bawahannya. Kemudian mampu memanfaatkan potensi. Nah, potensi manusia atau seseorang itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada intellectual capital, ya, kecerdasan, ya. Kemudian ada soft capital, ini keterampilan. Kemudian ada physical capital, ya, fisik, ya, penampilan fisik, dan social capital. Nah, agar mampu mengoptimalkan semua potensinya, maka seorang pemimpin dituntut untuk memahami potensi yang dimiliki beserta kecenderungan dan tantangan yang dihadapi. Ya, jadi seorang pemimpin harus tahu nih apa intellectual capital yang dimiliki, soft capital yang dimiliki, ya, physical capital yang dimiliki, social capital yang dimiliki. Ya, sehingga dia mampu, ya, untuk memimpin, ya, atau mempengaruhi anggota atau bawahannya dengan potensi diri yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada tipe kepemimpinan klasik. Nah, di sini dalam kepemimpinan, ya, ini terdiri dari 2 unsur, ya, atau 2 komponen, yaitu penggunaan otoritas oleh manajer dan wilayah bebas bagi bawahan. Nah, kemudian untuk tipe kepemimpinan yang cenderung mengarah pada penggunaan otoritas oleh manajer, ini disebut sebagai boss-centered leadership, ya. Kemudian jika tipe kepemimpinan yang mengarah pada wilayah bebas bagi bawahan, ini disebut sebagai subordinate centered leadership. Nah, jika dilihat dari 2 komponen ini, ya, tipe kepemimpinan akan dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3. Ya, ini ada autokratis, ada demokratis, dan partisipatif. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, untuk pembagiannya, sisi sebelah kiri, ya, mengarah ke sebelah kiri itu penggunaan otoritas oleh manajer itu lebih besar, ya, sedangkan untuk wilayah bebas bagi bawahan semakin menyempit atau semakin mengecil. Nah, sedangkan mengarah ke sebelah kanan ini wilayah bebas bagi bawahan luas, ya, atau besar, sedangkan otoritas oleh manajer itu semakin menyempit. Nah, untuk pengklasifikasian berdasarkan 2 komponen ini, yang pertama adalah manajer autokratis, ya. Nah, pada autokratis di sini penggunaan otoritas oleh manajer itu jauh lebih besar, ya, atau bagiannya itu lebih besar dibandingkan wilayah bebas bagi bawahan. Nah, karakter manajer autokratis pada dasarnya akan memberitahu karyawan apa yang harus dilakukan. Ya, masukan karyawan tidak dibutuhkan, kekuasaan dan wewenang berada di tangan manajer. Ya, jadi untuk yang autokratis itu cenderung manajer, ya, keseluruhan yang mengambil keputusan, ya, tanpa mempertimbangkan masukan atau kecil, ya, mempertimbangkan masukan dari bawahannya. Ya, kemudian di sini manajer cenderung untuk memberitahu nih apa yang harus dilakukan oleh si karyawan, gitu, ya, tanpa menerima masukan atau inputan atau ide-ide dari si karyawan tersebut. Kemudian ada tipe kepemimpinan demokratis. Nah, ini cenderung tengah-tengah, ya. Pembagiannya rata terkait dengan penggunaan otoritas oleh manajer dan wilayah bebas bagi bawahan. Di sini manajer mempertahankan otoritasnya karena mereka melihat sebagai peran seseorang pembuat keputusan akhir. Ya, jadi di sini
Manajer mempertahankan otoritasnya ya karena dia sadar dia sebagai pengambil keputusan. Namun, manajer akan jauh lebih mungkin untuk berbagi informasi dan secara aktif meminta masukan pada bawahannya. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya manajer menerima ide-ide dari bawahannya atau informasi dari bawahannya. Kemudian ada yang terakhir adalah pemimpin partisipatif ya. Jadi kalau kita lihat bagiannya di sini untuk wilayah bebas bagi bawahannya itu lebih luas daripada otoritas. Nah, pemimpin ini membiarkan individu atau kelompok membuat keputusan dan kemudian hanya memberitahu pimpinan apa keputusannya. Ya, jadi untuk pemimpin partisipatif di sini segala keputusan itu diserahkan kepada bawahannya. Ya, jadi kemudian nanti si bawahan ini memberikan informasi kepada manajer ya terkait keputusan apa yang akan diambil. Selanjutnya kita masuk pada tipe kepemimpinan kontemporer. Nah, untuk tipe kepemimpinan kontemporer ini dibagi menjadi dua, ya, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Ya, nah ini kan kita bahas satu-satu ya untuk tipe kepemimpinan kontemporer. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional berfokus lebih pada serangkaian transaksi. Dan mereka menjelaskan tugas dengan reward dan punishment dalam mencapai tujuan. Pemimpin transaksional percaya bahwa orang termotivasi oleh reward atau punishment. Para pemimpin memberikan instruksi yang jelas kepada para pengikutnya tentang apa yang mereka harapkan dan ketika harapan yang terpenuhi ada imbalan yang diperoleh, sedangkan jika gagal pengikutnya akan memperoleh hukuman atau punishment. Ya, jadi untuk transaksional itu segala sesuatunya itu bersifat transaksi, ya. Jadi di sini dikatakan ketika memberikan tugas ya kepada bawahannya, ini manajer juga menawarkan adanya reward dan punishment. Itu ya, jadi ada timbal baliknya ya, ketika kerjanya bagus dia akan mendapatkan reward ya. Transaksinya itu ketika bagus dia akan mendapatkan reward. Nah, ketika karyawannya ini gagal ya untuk mengerjakan apa yang diberikan oleh pimpinannya ya, maka dia akan mendapatkan punishment ya, atau sanksi atau hukuman. Selanjutnya kita masuk pada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan individu dan sistem sosial. Kepemimpinan transformasional menciptakan perubahan yang berharga dan positif pada pengikut dengan tujuan akhir adalah pengembangan pengikut menjadi pemimpin. Pada dasarnya, kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja para pengikutnya melalui berbagai mekanisme. Kepemimpinan transformasional akan menjadi teladan bagi pengikutnya. Ya, pengikut akan berani mengambil pekerjaan yang lebih besar dan menantang, memahami kekuatan dan kelemahan dari pengikut, serta pemimpin dapat menyesuaikan pengikut. Ya, jadi kalau untuk kepemimpinan transformasional ini adalah kepemimpinan di mana pemimpin ini ya mampu mengarahkan anggotanya ya atau karyawannya atau bawahannya untuk mengarah ke arah yang lebih baik ya, dengan tujuan akhir adalah menjadikan si pengikut ini atau si anggota ini sebagai pemimpin. Kemudian 4 elemen kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah individualized consideration, yaitu sejauh mana pemimpin memberikan kebutuhan dari masing-masing pengikutnya, bertindak sebagai mentor atau pelatih untuk pengikut dan mendengarkan keprihatinan dan kebutuhan pengikutnya. Jadi yang pertama adalah pemimpin mampu untuk mendengarkan ya apa yang menjadi kebutuhan pengikutnya atau anggotanya. Apa sih yang menjadi di sini dikatakan sebagai keprihatinan ya dari anggota atau bawahannya. Ya, kemudian pemimpin ini akan bertindak sebagai mentor atau pelatih ya untuk meningkatkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota atau karyawannya. Kemudian ada intellectual stimulation,
Ini pemimpin merangsang dan mendorong kreativitas pada pengikut. Ya, jadi pemimpin di sini mendorong bawahannya ya, atau merangsang bawahannya atau karyawannya ya untuk meningkatkan kreativitasnya. Kemudian ada inspirational motivation. Ini sejauh mana pemimpin mengartikulasikan sebuah visi dan memberi inspirasi kepada pengikutnya. Ya, pemimpin dengan inspirasi motivasi menantang untuk pengikut yang memiliki standar yang tinggi, mengkomunikasikan optimisme tentang tujuan masa depan dan memberikan arti akan setiap tugas. Dan yang terakhir ada idealized influence. Ini memberikan teladan berupa perilaku etika yang tinggi, menanamkan kebanggaan, penghargaan, dan kepercayaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada kriteria manajer atau pemimpin. Nah, manajer atau pemimpin yang cerdas itu dapat memilih perilaku mana yang terbaik berdasarkan situasi. Tidak ada gaya yang sungguh-sungguh benar yang digunakan selamanya. Seorang pemimpin atau manajer umumnya akan menjelaskan tugas dan berperilaku secara konsisten. Namun, ketika kondisi atau sesuatu di lingkungan berubah, mungkin manajer tersebut juga akan menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ya, jadi seorang pemimpin yang di sini dikatakan cerdas, dia dapat memilih perilaku mana yang terbaik atau gaya kepemimpinan mana yang terbaik ya, karena tidak ada gaya kepemimpinan yang diterapkan selamanya di dalam satu perusahaan. Ya, jadi gaya kepemimpinan ini harus disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada di perusahaan ya, atau perubahan yang ada di perusahaan. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini misalnya gaya otokratis ya, dapat digunakan dengan bijaksana dalam keadaan berikut ya, dalam krisis, kondisi krisis atau darurat. Ketika ada alasan logis, misalnya adanya pesanan mendadak ya, sehingga proses produksi mesti dikebut dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian berhadapan dengan karyawan yang tidak terlatih dan tidak terampil. Nah, ini bisa pemimpin ya bisa menggunakan gaya kepemimpinan otokratis. Kemudian ini partisipatif. Nah, ini bisa digunakan untuk pemimpin ketika hasil yang diperoleh ya dalam suatu keputusan itu lebih penting bagi karyawan daripada pemimpin. Kemudian ketika karyawan lebih paham terkait dengan masalah yang terjadi daripada pemimpin, nah ini bisa menggunakan gaya partisipatif. Dan ketika karyawan dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mereka, ini juga bisa menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif. Kemudian ketika membutuhkan banyak kreativitas, nah ini juga dapat menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif. Ya, jadi untuk seorang pemimpin ya ketika memimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan, nah itu yang baik atau yang cerdas ya tadi dikatakan ini adalah seorang pemimpin yang mampu menyesuaikan nih dengan kondisi yang ada di dalam suatu perusahaan. Baik, kita masuk pada kelebihan pemimpin. Nah, apa sih kelebihan dari pemimpin itu? Yang pertama adalah kapasitas. Nah, ini terkait dengan kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, ya, keaslian, kemampuan menilai. Kemudian ada prestasi atau achievement. Ini ada gelar kesarjanaan, contohnya ilmu pengetahuan, olahraga, perolehan dalam olahraga, ya prestasi dalam segala hal tentunya. Ya. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini ada mandiri, inisiatif, tekun, ulet, percaya diri, dan agresif.